Berikutnya yang keempat dari jenis sunnah nabawiyah berdasarkan konteks peran yang melekat pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang 1, 2, 3 sudah kita jelaskan. Ada sunnah dalam konteks fatwa, ada sunnah dalam konteks qada atau peradilan, ada sunnah dalam konteks pemerintahan. Yang keempat adalah tasarrufun sadara minhu sallallahu alaihi wasallam laysa bisarihin fi iradati wahidin min al-wujuhi al-mutaqaddimah fahuwa yahtamilu al-ilhaqa bihadha aw bidhaka minha wa hadha mimma waqa'a fihi ikhtilaful ulama. Yang keempat adalah aktivitas yang muncul dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktivitas yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak ada petunjuk secara sarih, secara eksplisit, secara nyata apakah perbuatan itu termasuk salah satu dari yang 4, dari yang 3 di atas, sehingga bisa dikategorikan itu adalah fatwa, atau ada kemungkinan itu adalah peradilan, atau kemungkinannya itu adalah perintah atau instruksi dari pemerintahan. Dan ini menyebabkan lahirnya atau menghasilkan khilaf di antara ulama. Wa ilaika thalathat amthilatin lidzalik. Dan mari kita lihat 3 contoh dari model sunnah yang seperti ini. Yang pertama adalah hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal man ahya ardan maitatan fahiya lahu hadithun sahihatun akhrajahu Tirmidzi wa ghairuhu wa madhhab Malik wa Syafi'i wa Ahmad wa ghairihim hadha tasarrufun bil futya falikulli ahadin haqqun fi ihya'il ardil maitati min ghairi tawaqqufin ala idni sultan. وخالفهم أبو حنيفة فقال هذا تصرف بالحكم فلا يحل لأحد إلا بإذن الإمام. Hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahya ardan maitatan, siapa yang secara harfiahnya siapa yang menghidupkan tanah yang mati maka tanah itu menjadi miliknya. Artinya siapa yang menggarap tanah yang tidak bertuan, tanah yang tidak terurus, tanah yang terlantar, maka tanah itu menjadi miliknya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lain. Menurut mazhab Malik, mazhab Syafi'i dan mazhab Ahmad, ini adalah aktivitas atau tindakan yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai fatwa. Oleh karena itu, setiap orang memiliki hak atas tanah yang terlantar kemudian dia garap, meskipun tidak ada izin dari pemerintah. Artinya apabila dia sudah menggarap sekian lama, tanah itu tadinya tidak bertuan, maka meskipun kemudian pemerintah memintanya kembali, pemerintah tidak berhak mengambilnya. Itu dengan alasan atau dengan konteks apabila hadis ini dianggap sebagai fatwa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa khalafahum Abu Hanifah faqalu hadza tasarrufun bil hukmi fala yahillu li ahadin illa bi idznil imam. Kata Abu Hanifah, ini adalah tindakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemerintah dalam konteks kepemerintahan. Oleh karena itu tidak boleh sembarang orang menggarap kecuali dengan izin pemerintah atau izin pemimpin tadi. Kalaupun mereka menggarap sudah sekian lama, apabila di kemudian hari diminta oleh pemerintah dengan alasan mereka tidak memiliki izin menggarap dari awal, maka mereka harus kembalikan kepada pemerintah. Ini menurut Abu Hanifah. Ini tentu pembahasan mana yang lebih rajihnya dalam ranah fikih. Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah bagaimana menyikapi sunnah Nabi Muhammad SAW dan memilah-milahnya, dan apa konsekuensi dari pemilahan itu. Kemudian yang kedua contohnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhalat Hindun bintu Utbah imra'atu Abi Sufyan ala Rasulillah faqalat ya Rasulullah inna Aba Sufyan rajulun syahih la yu'tini minan nafaqati ma yakfini wa yakfi baniya illa ma akhadtu min malihi bighairi ilmi fahal alayya fi dhalika min junah faqala Rasulullah khudhi min malihi bil ma'rufi ma yakfiki wa yakfi baniki. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Hindun bintu Utbah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah istri Abu Sufyan. Beliau berkata,
wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan itu lelaki yang kikir. Dia tidak memberi nafkah yang cukup untuk saya dan anak-anak saya kecuali saya mengambil hartanya itu tanpa sepengetahuan dia. Fahal alayya fi dzalika min junah, apakah saya berdosa karena telah melakukan itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khudhi min malihi bil ma'ruf ma yakfiki wa yakfi banik. Ambillah dari harta Abu Sufyan itu yang selayaknya, yang mencukupi diri Anda dan anak-anak Anda. Boleh diambil tetapi secukupnya. Kecukupannya itu menurut kelayakan umum. Nah, begitu. Nah, fadhahaba katsirun minal ulama ila anna hadza minan nabi sallallahu alaihi wasallam tasarrufun bil futya. Kebanyakan ulama berpandangan ini adalah fatwa dari Rasulullah sehingga dia berlaku umum. Setiap istri yang merasa atau yang berjumpa atau mendapatkan suami yang kikir, tidak memberi nafkah yang cukup, maka dia bisa melakukan hal serupa terhadap suaminya tanpa minta izin kepada siapapun. Wa dhahaba Malik ila anna hadza tasarrufun bil qada. Adapun Imam Malik beliau menganggap ini merupakan qada dari Rasulullah, itu adalah dalam konteks peradilan, akan tetapi alaihi i'tiradatun laisa hada mahalluha. Tetapi pendapat Imam Malik ini banyak kelemahan-kelemahannya, tetapi bukan di sini tempatnya. Barangkali salah satunya bisa kita ungkapkan, kalau betul itu adalah peradilan, tentu harus dihadapkan kedua belah pihak, di mana Hindun adalah mudda'inya, dia yang penggugat, yang tergugat harusnya juga dihadirkan, yaitu Abu Sufyan. Nyatanya tidak demikian. Ini menjadi penguat untuk pendapat yang pertama, bahwa hadis ini dalam kerangka fatwa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian contoh yang lain dari sunnah yang kurang jelas konteksnya atau yang agak samar konteksnya itu, yaitu hadis Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qatala qatilan lahu alaihi bayyinatun falahu salabuhu. Hadis Abu Qatadah, Rasulullah bersabda, siapa yang membunuh qatilan artinya orang mati, maksudnya di sini adalah siapa yang berhasil membunuh musuh dalam medan jihad dan dia punya bukti bahwa dialah yang telah menghabisi musuh itu, falahu salabuhu, maka dia berhak mengambil, mendapatkan salab dari orang itu. Salab ini artinya adalah harta yang melekat, harta yang dibawa oleh prajurit yang berperang itu. Misalnya dia punya senjata, ya senjata itu tentu suatu yang cukup berharga, bahkan kalau sekarang sangat berharga sekali, harganya tidak mungkin ratusan ribu tetapi jutaan. Kemudian juga barangkali pakaian yang melekat pada diri orang itu, entah kalau dahulu ada topi bajanya, kemudian ada perisainya, ada pakaian baju zirahnya, bahkan barangkali juga kudanya. Itulah yang disebut dengan salab. Hada tasarrufun bil imamati inda kathirin min ahli al-ilmi fala yastahiqqul qatilu as-salaba illa bi idznil imam khilafan lisyafi'i. Hadis ini menurut sebagian besar ulama itu adalah tasarruf al-imam, itu adalah tindakan dalam konteks kepemerintahan. Rasulullah mengucapkannya sebagai pemimpin, sebagai kepala negara, sebagai pemerintah. Oleh karena itu, seorang pejuang, seorang mujahid yang berhasil membunuh musuhnya tidak berhak mengambil salab tadi kecuali dengan izin dari pemimpin. Ya, dari pemerintah, tentunya dalam penerapan di lapangan adalah panglimanya. Khilafan lisyafi'i, berbeda dengan Imam Syafi'i yang menganggap itu adalah fatwa, dan secara otomatis setiap orang yang berangkat berperang dia bisa melakukannya walaupun tidak umumkan, tidak diperkenankan di awal oleh panglima perangnya. Wakhtalafu, kemudian mereka jumhur yang berpendapat ini adalah dalam konteks kepemerintahan, mereka kemudian berbeda pendapat. Hal huwa haqqun lazimun lahu fayakunu dzalika min qabilil futyan nabawiyah lil hukam wal a'immah am yaf'aluhu al imamu siyasatan in ra'a maslahatan tastad'ihi. Mereka yang berpendapat itu adalah dalam konteks kepemerintahan, mereka berbeda pendapat apakah itu menjadi kewajiban yang mengikat bagi pemerintah atau itu sesuai dengan kondisi dan situasi, yaitu sesuai dengan kemaslahatan.
Jadi mereka berbeda pendapat lagi. Ada yang mengatakan itu adalah kewajiban pemerintah untuk mengumumkannya, untuk memberi izin. Artinya apabila ada prajurit yang membawa salap itu dan menyatakan bukti, ya pemerintah tidak punya alasan, panglima perang tidak punya alasan untuk menolaknya, karena itu adalah hakun lazim. Sementara sebagian yang lain berpandangan itu laisa hakun laziman, itu tidak menjadi hak atau kewajiban yang mengikat terhadap pemerintah atau panglima perang. Artinya mereka menganggap Rasulullah mengumumkan itu hanya berdasarkan kemaslahatan yang ada pada ketika itu. Barangkali karena prajurit membutuhkan, karena tidak ada gaji yang tetap untuk para mujahidin ketika itu, sehingga itulah yang diambil oleh Rasulullah sebagai kebijakan yang bermaslahat. Adapun ketika misalnya para pejuang, para mujahidin sudah menerima ratib atau gaji bulanan secara teratur, maka tidak diperlukan salap untuk mereka, maka tidak diizinkan untuk mengambil salap. Itu konsekuensi dari pendapat kedua dari pendapat jumhur ini, yang mengatakan itu berdasarkan kemaslahatan semata. Fadhahaba Malik ila annahu siyasatun. Ini pendapat Imam Malik adalah itu adalah dalam konteks kepemerintahan, tetapi tidak menjadi kelaziman, hanya sebagai keputusan berdasarkan kemaslahatan. Selain Imam Malik mengatakan itu adalah dalam konteks kepemerintahan, tetapi menjadi kewajiban pemerintah, menjadi kewajiban panglima perang untuk mengizinkan, untuk memberikan salap tadi kepada mujahid yang telah membunuh musuhnya. Demikian ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Insyaallah kita lanjutkan kepada Hujjatus Sunnah pada video berikutnya.